Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Antara bulan November tahun 1946 sampai Februari 1947, di sebuah daerah yang sekarang ini dikenal sebagai Taman Nasional Qumran, sekitar 14 km dari kota Yeriko, di sekitar Laut Mati Israel, 3 orang remaja penggembala domba dari suku nomaden Badui sedang menjaga kawanan domba-domba mereka. Para penggembala tersebut, Muhammad Edib, sepupunya Juma Muhammad, dan Khalil Musa, kemudian menyadari ada domba mereka yang hilang, sehingga mereka mulai mencari domba hilang tersebut di goa-goa yang ada di sekitar mereka. Di mulut sebuah goa, salah satu remaja penggembala tersebut melemparkan sebuah batu dan mendengar bunyi pecahan tembikar. Salah satu dari ketiga remaja itu, Muhammad Edib, kemudian turun ke dalam gua dan menemukan beberapa tembikar yang pecah karena batu yang dilemparkannya, dan di dalamnya terdapat beberapa gulungan yang kemudian hari diidentifikasi sebagai gulungan kitab Yesaya, tafsir atau uraian kitab Habakuk, dan sebuah gulungan yang berisi peraturan-peraturan sekte di mana gulungan-gulungan tersebut awalnya dibuat. Sebelum masuk lebih lanjut dalam kisah dan sejarah tentang gulungan Laut Mati, silakan saudara dan saudari mendukung channel Ayat-Ayat Kasih dengan menekan tombol like dan subscribe. Para remaja penggembala suku Badui yang menemukan gulungan di Gua Qumran membawa gulungan-gulungan tersebut untuk ditunjukkan ke keluarga mereka. Karena tidak mengerti isi dan nilai gulungan berharga tersebut, awalnya gulungan-gulungan yang ditemukan hanya digantung di dalam tenda tempat tinggal mereka atau ditunjukkan pada tamu-tamu mereka. Kemudian, seseorang memberitahu mereka bahwa mungkin saja gulungan-gulungan tersebut mempunyai nilai lebih, sehingga mereka kemudian membawa gulungan tersebut ke Yerusalem, dan mereka menjualnya senilai $321 atau 4,6 juta menurut nilai tukar saat ini. Sebuah harga yang sungguh tidak layak, mengingat betapa besar nilai gulungan tersebut. Penemuan 3 remaja tersebut kemudian tersebar luas dan memicu pencarian massal di sekitar wilayah Laut Mati. Hasilnya, ribuan fragmen dari gulungan yang sama berhasil ditemukan. Sebagian besar penemuan berupa gulungan yang terbuat dari kulit hewan dan papirus, meskipun juga ditemukan satu gulungan yang terbuat dari tembaga. Gulungan-gulungan itu disimpan dalam wadah tanah liat, atau malah hanya diletakkan di dalam gua saja, tanpa adanya perlindungan yang lain. Tembikar berisi gulungan-gulungan yang ada di gua-gua Qumran bisa bertahan selama lebih dari 1000 tahun, yang merupakan suatu keajaiban tersendiri. Dari semua gulungan yang ditemukan di Qumran Laut Mati, penemuan paling penting yang ada di dalamnya adalah adanya 2 salinan kitab Yesaya, dan salah satunya berisi salinan yang lengkap. Kedua salinan itu diperkirakan berumur lebih dari 1000 tahun, lebih tua dari manuskrip Injil yang ditemukan sebelumnya, yaitu Cairo Codex, yang sebelum penemuan gulungan kitab Laut Mati dianggap sebagai kitab tertua yang pernah ditemukan. Para ahli dengan cepat mencoba menguraikan isi gulungan. Beberapa gulungan ditulis dalam bahasa Yunani dan Aramaik, tetapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Gulungan tersebut merupakan penemuan tak ternilai dalam mengungkapkan teks-teks Alkitab, serta mempelajari latar belakang kekristenan yang berkembang sampai saat ini. Meski ada beberapa kalangan yang tidak setuju, kebanyakan ahli mengatakan beberapa gulungan setidaknya berasal dari paruh pertama abad pertama, yaitu saat Yesus masih hidup. Para ahli kemudian memutuskan untuk menggali situs reruntuhan kuno di Qumran. Penggalian kemudian menunjukkan sebuah bangunan berskala besar dengan banyak kamar, kamar mandi, tangki air, tempat pembakaran batu bata, dan juga sebuah menara.
Para arkeolog juga menemukan koin, lebih banyak fragmen gulungan, dan 2 wadah tinta. Wadah tinta tersebut ditemukan di sebuah ruangan yang disebut dengan skriptorium. Diduga di ruangan inilah kitab atau gulungan ditulis dan disalin. Dari temuan gulungan kitab Laut Mati, para arkeolog akhirnya menyimpulkan gulungan-gulungan itu dibuat dan disalin oleh sebuah sekte kecil Yahudi bernama sekte SNS. Kelompok ini tampaknya menetap di Qumron pada masa pemerintahan imam besar Yahudi dan penguasa yang disebut John Hyrcanus I, yang berkuasa antara tahun 135 dan 104 sebelum Masehi. Salah satu pemikiran menyatakan bahwa pada tahun 31 sebelum Masehi, setelah gempa hebat yang memang terjadi pada waktu itu, sekte SNS memutuskan bahwa mereka telah menerima perintah dari Tuhan untuk pergi ke pengasingan dan akhirnya beremigrasi. Teori ini dinilai cukup masuk akal karena jelas dari bukti arkeologi, situs Qumron tidak lagi berpenghuni. Sekte SNS sepertinya dengan terburu-buru menyembunyikan gulungan-gulungan di tempat persembunyian di dekat mereka, yaitu di gua. Kemudian mereka melarikan diri atau ada kemungkinan mereka dibantai oleh bangsa Romawi yang waktu itu menginvasi Israel. Pemukiman mereka kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi yang tidak mengetahui adanya gulungan-gulungan yang mereka simpan di gua-gua di sekitar Qumron. Sampai akhirnya, lebih dari 1900 tahun kemudian, gulungan-gulungan tersebut ditemukan oleh para gembala domba, para remaja suku nomaden Badui yang sedang mencari domba mereka, domba yang hilang atau tersesat. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.